Puluhan roket buatan Amerika dan Eropa dihancurkan Rusia dalam sehari. 650 tentara Ukraina tewas. Lima 50 sistem peluncuran roket ganda yang terletak di hanggar Ukraina dihancurkan oleh Rusia dalam sehari pada Kamis 23 Juni. Tak hanya hanggar, Rusia juga mengklaim bahwa pihaknya telah menggugurkan ratusan pasukan Ukraina. Penyerangan besar-besaran tersebut dilakukan di wilayah Kharkov. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan penerbangan operasional taktis menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer di 96 distrik serta pos radar lapangan. Igor mengatakan serangan udara tersebut telah menewaskan 650 nasionalis Ukraina. Selain itu, Rusia juga menghancurkan 17 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 3 kendaraan tempur sistem peluncuran roket ganda Smerch dan 17 kendaraan khusus dihancurkan dalam sehari. Sementara senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia di wilayah Nikolaev menghancurkan 49 tank dengan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina. 50 sistem peluncuran roket ganda yang terletak di hanggar kendaraan tempur termasuk buatan Amerika dan Eropa juga hancur. Serangan besar-besaran tersebut juga masih berlanjut di siang hari. Dikatakan Igor, senjata presisi tinggi Rusia juga menghantam 3 pangkalan untuk perbaikan kendaraan lapis baja. Rusia beberkan nasib 7.000 tentara asing yang berjuang di Ukraina. Hampir 2.000 personel tewas sejak dimulainya perang Rusia dengan Ukraina. Pada 24 Februari lalu, ribuan personel tentara asing mulai berdatangan dari berbagai negara. Tapi belum lama ini Rusia membeberkan bagaimana nasib tentara-tentara asing yang turut bertempur itu. Menurut keterangan jubir Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, sejak awal invasi, sejumlah 6.956 personel bayaran tiba di Ukraina. Mereka semua merupakan tentara asing yang berasal dari 64 negara. Pada pernyataannya hari Jumat 17 Juni 2022 lalu, Igor Konashenkov menyebut bahwa sekitar 1.956 dari jumlah tentara asing yang berjuang di Ukraina kini telah tewas. Data ini juga dapat diakses oleh publik melalui situs Kementerian Pertahanan Rusia. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, dalam daftar kami terdapat tentara bayaran dan spesialisasi operasi senjata dari 64 negara sejak dimulainya operasi militer khusus. 6.956 personel tersebut telah tiba di Ukraina, ungkap Konashenkov yang diunggah oleh laman TASS seperti dikutip Hubs.id pada Senin 20 Juni 2022. 1.956 diantaranya telah terbunuh dan 1.779 pergi. Untuk saat ini, 3.221 tentara bayaran masih hidup, belum tertangkap ataupun belum mencapai perbatasan Ukraina. Tambahnya, Rusia selalu mencatat dan melacak setiap kedatangan tentara bayaran di Ukraina. Saat ini tidak hanya tentara bayaran yang secara langsung mengambil bagian dalam peperangan sebagai bagian dari pasukan Ukraina dimasukkan ke database kami. Kami juga menghitung instruktur yang datang untuk mengajar serta memberikan bantuan dalam operasi dan perbaikan senjata barat yang dipasok untuk Ukraina, ucap Konashenkov. Dari data yang dipublikasikan oleh Anadolu Agency, Polandia menjadi negara yang menyumbang tentara asing terbesar jika dibanding dengan negara Eropa lainnya. Diketahui bahwa 1.831 tentara asing asal Polandia turut berjuang sejak awal peperangan. 378 diantaranya tewas dan 272 lainnya kembali ke negaranya. Kemudian Rumania menempati posisi kedua dengan 504 tentara, 102 tewas dan 98 telah meninggalkan Ukraina. Lalu ada Inggris yang memasok 422 tentara bayaran, di mana 101 meninggal dunia dan 95 yang telah pergi dari Ukraina. Sedangkan dari benua Amerika, ada Kanada sebagai pemasok terbesar. Kanada menyumbang 601 tentara ke Ukraina sejak Februari dengan total 162 terbunuh dan 169 telah kembali ke negara asal. Lalu ada AS dengan 530 tentara dan 214 diantaranya tewas. Dalam peperangan, sisanya telah meninggalkan Ukraina. Pasukan ini belum terhitung yang disusupi oleh pasukan teroris dari wilayah Suriah sebanyak 200 orang. Setelah lebih dari 2 pekan, perang terjadi di Severodonetsk, Oblast, Provinsi Luhansk, Ukraina. Pasukan pemberontak pro-Rusia, Republik Rakyat Luhansk, berhasil mengepung wilayah Metyolkin. Dari kantor berita Rusia TASS, pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk dikabarkan mampu membuat unit militer Ukraina dari Batalion Pertahanan Wilayah ke-24 Angkatan Darat Ukraina atau Batalion Ayudar tertutup. Setelah gagal merebut Kiev, Rusia menggunakan pendekatan berbeda untuk memenangi
menanggulangi pertempuran Donbas. Moskow cenderung mengandalkan serangan artileri untuk melumat pasukan Ukraina sejak memulai operasi Donbas pada pertengahan April lalu. Menurut laporan The New York Times, 10 Juni lalu seorang penasihat komando militer Ukraina mengklaim Rusia menembakkan 60.000 peluru artileri dan roket per hari dalam pertempuran Donbas. Sebaliknya, Kiev yang memiliki sumber daya lebih kerdil hanya menembakkan 5.000 hingga 6.000 peluru artileri per hari. Alhasil, korban jiwa terus berjatuhan di pihak Ukraina. Pada Sabtu 19 Juni, The Guardian melaporkan bahwa jumlah korban jiwa di pihak Ukraina akibat artileri bisa mencapai 200 serdadu per hari. Jumlah korban luka pun diperkirakan sekitar 800 orang. Di garis depan Donbas, pasukan Ukraina dilaporkan mesti bertahan di jejaring parit dengan sedikit harapan. Setiap saat peluru artileri dapat menghujani mereka, tak ada kesempatan membalas. Posisi baterai artileri terlalu jauh dari jangkauan senapan. Cerita seperti demikian menimpa Alexander, relawan militer berusia 36 tahun. Sebelum perang meletus, ia bekerja sebagai teknisi listrik di Gdansk, Polandia. Kemudian ia mendaftar ke pasukan pertahanan Ukraina lalu diposkan di suatu parit setinggi dada orang dewasa dalam pertempuran Donbas pada 10 Mei. Yang berjuang di Ukraina kini telah tewas. Data ini juga dapat diakses oleh publik melalui situs Kementerian Pertahanan Rusia. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, dalam daftar kami terdapat tentara bayaran dan spesialisasi operasi senjata dari 64 negara sejak dimulainya operasi militer khusus. 6.956 personel tersebut telah tiba di Ukraina, ungkap Konashenkov yang diunggah oleh laman TASS seperti dikutip Hubs.id pada Senin 20 Juni 2022. 1.956 diantaranya telah terbunuh dan 1.779 pergi. Untuk saat ini, 3.221 tentara bayaran masih hidup, belum tertangkap ataupun belum mencapai perbatasan Ukraina. Tambahnya, Rusia selalu mencatat dan melacak setiap kedatangan tentara bayaran di Ukraina. Saat ini tidak hanya tentara bayaran yang secara langsung mengambil bagian dalam peperangan sebagai bagian dari pasukan Ukraina dimasukkan ke database kami. Kami juga menghitung instruktur yang datang untuk mengajar serta memberikan bantuan dalam operasi dan perbaikan senjata barat yang dipasok untuk Ukraina, ucap Konashenkov. Dari data yang dipublikasikan oleh Anadolu Agency, Polandia menjadi negara yang menyumbang tentara asing terbesar jika dibanding dengan negara Eropa lainnya. Diketahui bahwa 1.831 tentara asing asal Polandia turut berjuang sejak awal peperangan. 378 diantaranya tewas dan 272 lainnya kembali ke negaranya. Kemudian, Rumania menempati posisi kedua dengan 504 tentara, 102 tewas dan 98 telah meninggalkan Ukraina. Lalu ada Inggris yang memasok 422 tentara bayaran, di mana 101 meninggal dunia dan 95 yang telah pergi dari Ukraina.